Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ray Fauzi di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share, dan tentu juga subscribe serta follow. Mudah-mudahan Anda pertama sehat-sehat dan baik-baik saja. Baiklah para penonton dan netizen dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi hangat, yaitu banyak para artis atau selebritis Indonesia yang akan maju untuk menjadi orang nomor satu di satu daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apakah itu wali kota. Tentu hal ini sangat menarik dan tidak ada juga salahnya, karena mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk tampil sebagai orang nomor satu di suatu daerah. Jadi kalau kita lihat di politik ini di beberapa negara, memang hal-hal ini pernah terjadi gitu. Dulu di Amerika ada nama presiden itu namanya Ronald Reagan. Ronald Reagan ini adalah seorang aktor dan dia adalah seorang anggota juga dari Partai Republik, sehingga dia mempunyai popularitas yang tinggi, maka dia bisa tampil sebagai presiden di Amerika. Yang menariknya si Ronald Reagan ini dia adalah anggota partai, dia tidak dicaplok oleh Republik untuk menjadi presiden. Jadi dia sudah mempunyai agenda kerja, sudah mempunyai program kerja, sehingga pas dia duduk atau menang sebagai presiden, dia tinggal menjalankan agenda kerjanya itu gitu. Jadi dia sudah punya program yang bisa dijual di masyarakat gitu. Kalau di era sekarang ini kita melihat ada presiden Ukraina namanya Vladimir Zelensky. Vladimir Zelensky ini dia adalah seorang aktor dan juga pelawak. Tetapi sebelum dia menjadi presiden itu, dia itu mendirikan partai bersama anak buah dia. Sehingga partainya menang di pemilu, dia berani untuk tampil sebagai calon presiden. Dan akhirnya dia meraih presiden. Dan sampai sekarang dia masih menjadi presiden di Ukraina. Jadi bedanya di Indonesia ini dengan di luar negeri itu, kalau artisnya atau orang yang populer itu tampil sebagai pemimpin, mereka itu sudah aktif dulu di partai tersebut, sehingga dia sudah punya program kerja, sudah punya agenda, sehingga tinggal merealisasikan dan tidak mengecewakan anggota partai yang berada di dalam partai tersebut. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini artis tadi dia tidak pengurus partai tersebut atau tidak berada di dalam lingkungan partai tersebut. Dia ada dicaplok aja gitu, diambil oleh salah satu partai, sehingga dia menjadi seorang calon atau kandidat untuk tampil sebagai orang nomor satu di suatu daerah. Yang ini tentu terjadi sangat tidak menguntungkan bagi kader yang di dalam gitu. Jadi kader di dalam suatu partai itu nanti tentu dia akan kecewa, karena mereka selama ini telah berjuang untuk memajukan partai. Partai itu sudah dapat kursi, lalu kursi diserahkan kepada orang lain. Jadi yang rugi sebenarnya partai itu sendiri untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek mungkin elektabilitasnya akan naik, tetapi hanya sementara gitu. Jadi sesuatu partai itu seharusnya memikirkan juga untuk program jangka pendek dan program jangka panjang. Jangan hanya sekedar meraih kemenangan untuk jangka pendek, tapi rugi untuk jangka panjang. Nah, ini banyak yang tidak diperhatikan oleh partai-partai kita. Untuk artis itu sebenarnya keuntungan udah jelas, popularitas dia meningkat dan dia banyak penggemarnya lagi. Tetapi seandainya dia kalah, nah ini dia akan merugikan diri dia juga. Tentu orang yang selama ini suka sama dia jadi tidak suka, sehingga popularitasnya menurun. Kalau artis ini popularitasnya menurun, maka tentu jobnya tidak begitu banyak. Nah, sehingga akan meruntuhkan karir dia sendiri juga gitu. Jadi di satu sisi ada keuntungan, di satu sisi juga ada kelemahan. Memang seperti itulah di dunia ini, pasti ada plus minus, baik buruknya. Tetapi kalau kita mengacu kepada sistem politik yang bagus, seharusnya yang dicalonkan oleh partai itu adalah orang dari dalam, karena tentu dia lebih tahu apa yang akan dikerjakan oleh partai, apa yang akan dikerjakan pada diri dia sendiri. Jadi dia tidak meraba-raba lagi. Kita sebagai masyarakat pun harus bisa memilih mana yang baik dan yang tepat untuk daerah tersebut, karena Indonesia ini negaranya luas, penduduknya sangat heterogen. Jadi suatu daerah tidak akan sama dengan daerah lain cara pandang mereka, dan satu daerah pun tidak sama
kebudayaannya. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan culture atau kebudayaan daerah tersebut, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Karena pemimpin ini sangat menentukan nasib suatu daerah itu dalam jangka 5 tahun. Jadi kalau Anda sebagai warga daerah tersebut, Anda harus bisa memperhatikan bagaimana nasib daerah Anda sendiri, karena tidak mungkin orang lain akan memperhatikan nasib Anda. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalau Anda ada yang kurang atau Anda kurang sependapat, nanti bisa bicara di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.